Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Shadaqallahul adzim. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa istiqomah. Saya sendiri mungkin sudah beberapa hari Sabtu tidak bisa mengikuti karena ada beberapa hal kondisi tubuh yang tidak memungkinkan, terutama setelah vaksin pertama. Jadi bukannya karena vaksin mungkin dalam kondisi tubuh sedang tidak fit, ketika divaksin maka jadi timbul panas dan lain sebagainya. Alhamdulillah setelah vaksin kedua mulai lagi insya Allah. Alhamdulillah banyak sekali fenomena-fenomena akhir zaman yang saat ini bermunculan. Ini merupakan mungkin isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun demikian kita harus menyikapinya dengan sangat-sangat hati-hati, karena dari seluruh informasi yang masuk pada kita mungkin 70-90%-nya itu adalah informasi yang perlu di cross check ulang. Ya, banyak sekali. Maka ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Mungkin di sini sedikit kalau di tema itu mendidik diri dan keluarga gitu ya. Ada beberapa hal yang mesti kita sikapi, terutama dalam mendidik anak. Sesungguhnya dalam mendidik anak itu adalah mendidik diri kita sendiri. Bahkan dalam sebuah keterangan, didiklah anakmu 80 tahun sebelum anakmu lahir. Artinya sebelum anak kita atau mungkin cucu kita ada, berarti kita mendidik diri kita dulu gitu ya. Ada beberapa poin yang ini menjadi perhatian para ulama, terutama di saat ini, mengingat kondisi saat ini yang begitu rentan, baik itu dalam segi informasi, akhlak, dan lain sebagainya. Ada 4 komponen yang perlu kita didik dengan baik, sangat baik kepada anak-anak, terutama mungkin di keluarga, bahkan mungkin diri kita sendiri. Yang ini sangat urgent, yang ini sangat bisa dikatakan bisa berdampak sangat buruk. Ya, di antaranya yang pertama adalah akhlak. Ini sudah sepakat semua, bahkan di sekolah di mana gitu. Urusan akhlak ini menjadi sebuah hal yang menjadi paling krusial dalam ujian kompetensi. Misalnya kalau anak-anak di sekolah ya, itu ada kompetensi yang dilatih. Bahkan ternyata dari situ ada hal-hal yang skill itu nggak penting, tapi attitude itu yang lebih penting. Saya kenal ada beberapa perusahaan yang dia tidak peduli dengan skill calon karyawannya seperti apa, tapi dia sangat peduli bagaimana attitude-nya. Bahkan untuk melatih attitude itu bisa lebih lama dibanding melatih skill katanya. Seperti itu. Maka ini menjadi tolak ukur bagi kita, begitu pentingnya akhlak. Tetapi akhlak tidak bisa muncul begitu saja sekonyong-konyong. Karena akhlak itu adalah, kalau dalam tanaman itu pohon, itu adalah bunga atau buah, hasil dari semuanya. Bunga atau buah yang muncul bagaimana dari kualitas pohon, dan bagaimana pohon itu tumbuh, itu dari kualitas tanah, pupuk dan lain sebagainya. Maka akan menghasilkan sebuah bunga atau buah yang indah dilihat gitu. Maka akhlak pun seperti itu. Pondasinya adalah tauhid. Kalau tauhidnya sudah benar, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala sudah benar, maka nanti akan muncul dari ketauhidan ibadahnya seperti apa, gitu ya. Fikihnya seperti apa, itu akan muncul nanti pada akhirnya adalah akhlak
akhlakul karimah, akhlak yang baik. Jika pondasinya tidak benar, sebuah bangunan jika pondasinya nggak kokoh, mau dibuat lantai 2, lantai 3, segan, ragu. Tapi kalau pondasinya sudah yakin, pasti bisa. Maka pondasinya adalah tauhid. Ini adalah hal-hal yang paling pertama yang perlu kita terapkan, ya. Seperti kisahnya Nabi Daud dan anaknya Nabi Sulaiman. Di sini ini ujung dari sebuah bagaimana akhlak itu bisa tercermin. Ketika ada seorang petani yang mengadu kepada Nabi Daud itu bahwa kebunnya rusak, hancur sama binatang ternak petani yang lain. Petani itu mengadu pada Nabi Sulaiman, Nabi Daud terlebih dahulu. Bagaimana ini solusinya? Nabi Daud berpandangan cukup berapa harga ternakmu dan berapa harga tanaman yang rusak itu. Kemudian gantikan, selesai. Tetapi anaknya Nabi Sulaiman mempunyai pandangan yang lain. Berapa harga ternak itu, kemudian berapa harga pertanian itu nilainya, kemudian saling tukar terlebih dahulu. Yang tadinya peternak mengelola kebun, yang kebun mengelola ternak. Setelah sama-sama diambil manfaatnya, kebunnya diperbaiki, kemudian yang punya tani juga mengolah susu dari ternak itu. Setelah diambil manfaatnya, kedua-duanya baik, maka ditukarkan kembali. Pandangan ini adalah kalau zaman sekarang mungkin disebutnya berdikari. Maka ada sebuah istilahnya pendapat dari bagaimana orang tua dengan anak berbeda pendapat tetapi tujuannya sama. Ini adalah cerminan akhlak. Ini adalah cerminan akhlak yang luar biasa. Maka kita saat ini bagaimana? Sesungguhnya kalau kita diskusi dengan anak, ini ada ulama yang sufi mengatakan ketika kita dialog dengan anak, sebetulnya kita bukan dialog dengan anak itu, tapi kita bagaimana berdialog dengan Allah melalui anak itu. Apa yang diinginkan Allah kepada kita melalui anak itu. Dan bagaimana kalau kita berdialog dengan anak yang usia 3 tahun, 4 tahun, dengan polosnya menjawab, dan kenapa dia bisa menjawab seperti itu? Apa yang diinginkan Allah kepada kita melalui anak itu? Ini sungguh luar biasa. Maka mendidik anak melalui akhlak dengan dasar tauhid tadi, ini menjadi sangat-sangat penting. Yang kedua, yang menjadi urgen untuk pendidikan anak di zaman sekarang adalah kedisiplinan. Kita tahu sejarah Konstantinopel, kita tahu sejarah Islam zaman dulu. Ini sangat mengerikan bagaimana Islam yang sudah berjaya 800 tahun bisa runtuh sampai terakhir tahun 1923 Turki Utsmani. Ternyata ceritanya sangat sederhana karena tidak ada kedisiplinan pada waktu itu terhadap anak-anaknya. Selama 800 tahun itu anak-anak wajib yang namanya belajar panah misalnya. Olahraganya itu panah, berkuda dan lain sebagainya. Itu wajib. Nah, di situ musuh-musuh dari musuh Islam itu pada waktu itu bertanya pada anak muda pada waktu itu, bagaimana jika Anda mempunyai seorang calon pasangan kemudian ditinggalkan pasangannya? Saya tidak apa-apa gitu. Jawabnya ketika Islam masih berjaya. Tetapi makin kesini ketika ditanya seperti itu, bagaimana dengan misalnya Anda ditinggalkan oleh calon pasangan Anda, kemudian dia bertanya, dia sangat merajuk dan lain sebagainya. Ini saatnya kita menghancurkan Islam. Mereka itu ada metodologi untuk menghancurkan Islam itu selama 800 tahun secara turun-temurun. Jadi luar biasa. Kenapa? Ada satu sisi kedisiplinan yang celah yang kurang. Maka dari celah itu mereka memanfaatkannya. Maka ya kerajaan Islam pada waktu itu runtuh karena dari generasi mudanya yang tidak berdisiplin. Ini luar biasa cerita bagaimana runtuhnya Islam itu hanya karena dari satu sisi dulu, dari kedisiplinan. Ini luar biasa. Maka kita harus mendidik. Apa yang harus kita lakukan? Apa perlu dengan kekerasan? Perlu, tapi bukan kekejaman. Karena kita selalu salah mengartikan apa itu kekerasan, apa itu kekejaman. Beda, keras dengan kejam itu beda. Keras itu perlu, disiplin itu keras. Tapi kejam itu beda. Maka mendidik anak
mulai dengan kekerasan atau dengan kedisiplinan, itu sangat-sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Bagaimana misalnya anak waktunya main game, oh ini yang saat ini hampir tidak bisa dikendalikan di seluruh dunia mungkin. Beberapa bulan lalu RSJ Parongpong itu di atas ya, dalam 1 bulan masuk anak di bawah 15 tahun yang tanda kutip jadi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa gara-gara kecanduan gadget. Ini beberapa minggu lalu. Itu setiap bulan bertambah. Ini tidak bisa dikendalikan. Bagaimana caranya? Dialog. Boleh menggunakan handphone. Apa yang mau dilakukan dengan handphone itu? Main game. Perlu berapa lama melakukan atau memegang HP itu untuk bermain game itu? Kontrak di situ. Lakukan. Ini adalah salah satu solusi dari psikolog kepada anak agar si anak itu tidak kecanduan. Perlu berapa lama untuk bermain Mobile Legend itu? Perlu berapa lama untuk bermain ini? Perlu berapa lama untuk bermain ini? Kalau misalnya 1 jam tidak cukup, 2 jam, kalau cukup sudah. Dalam sehari hanya 2 jam maksimal untuk memegang smartphone, handphone. Selesai. Jadi tidak ada pembiaran begitu saja pada anak dalam hal misalnya gadget gitu. Jadi ada kedisiplinan. Dengan kontrak, waktunya sholat berhenti, waktunya belajar berhenti. Buat sebuah kesepakatan. Jadi ada kesepakatan orang tua dengan anak untuk melakukan itu. Jika tidak, maka yang terjadi adalah yang tadi. Anak usia di bawah 15 tahun sudah dengan gangguan jiwa karena kecanduan dengan smartphone. Ini sangat miris kejadian saat ini. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia gara-gara kecanduan seperti ini. Ini kemudian dalam bidang olahraga, Rasulullah menyarankan olahraga itu kan panah, berkuda, berenang. Kenapa dengan olahraga ini? Ternyata dengan olahraga ini adalah semuanya melatih fokus. Olahraga ini adalah melatih fokus. Memang olahraga yang lain juga fokus, tetapi ketiga olahraga ini luar biasa. Bapak-bapak pernah belajar berkuda? Beda dengan motor benda mati, kuda benda hidup, makhluk hidup. Ya, ketika kita fokus, kita yang jatuh, kita yang diinjak kuda. Repot, lebih susah dari belajar menggunakan sepeda motor. Belajar berkuda itu. Ya, jadi melatih fokus itu luar biasa. Berenang, ternyata ini memang melatih fokus. Kalau nggak fokus tenggelam. Ya, belajar renang itu. Belajar panah, kalau nggak fokus kemana-mana nanti. Belajar mana nanti ada yang menjerit di mana-mana. Gitu karena salah sasaran misalnya. Ini sunnah itu tidak benar ya. Sunnah itu tidak ada yang salah gitu. Jadi kebenarannya itu sudah terbukti dari dulu sampai sekarang gitu. Ya, baik dari sisi olahraga itu untuk mendidik anak. Ini luar biasa. Kedisiplinan itu harus digalakan atau ditegakkan. Anak usia 7 tahun kalau sholat subuh masih jam 6, nah ini harus dipertanyakan. Apalagi kalau tidak sholat. Ini yang harus kita didik. Karena kalau misalnya anak sudah dibiarkan dalam kondisi seperti itu, bagaimana dengan nanti masa remaja dan masa dewasanya? Apalagi nanti sudah berkeluarga. Ini akan menjadi rantai domino yang efeknya efek domino. Terus, nah yang jadi masalah bagaimana kalau orang tuanya seperti itu? Ini kan teladan. Ya. Jadi ada sebuah kajian kalau yang subuh itu ya di Turki kalau tidak salah sebelum pergantian pimpinan itu. Jadi ketika sholat subuh berjamaah semua orang, maka perekonomian negara itu terangkat. Ada apa dengan sholat subuh berjamaah gitu? Ya, sehingga secara sisi ekonomi bisa mengangkat perekonomian sebuah negara. Ini kan perlu diteliti gitu. Ternyata dengan sholat subuh banyak sekali hasil penelitiannya kan. Ketika kita sholat subuh, apalagi di masjid berjamaah, kita mendapatkan sebuah energi positif. Kalau dilihat dari scanning untuk men-scanning aura tubuh kita itu, kita mendapatkan energi biru katanya. Kalau yang sholat subuhnya berjamaah di masjid, itu energi yang sangat positif, oksigen yang sangat bagus,
pada tubuh kita, sehingga kita untuk menghadapi hari ini, satu hari ke depan, itu otak kita suplai oksigennya cukup. Beda dengan yang bangun tidurnya melewati waktu subuh. Itu badan akan terasa pegal dan lain sebagainya, segala keluhan badan itu pasti ada. Itu secara medis dan itu terbukti gitu. Maka benar jika seluruh penduduk dalam satu tempat sholat subuh berjamaah, yakin perekonomian di daerah tersebut akan terangkat. Karena punya insting, punya ide, punya sesuatu, orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah itu untuk melakukan hal-hal positif di hari itu. Itu sangat-sangat luar biasa dampaknya. Nah, ini yang perlu kita, nah makanya sebuah bangsa itu akan nanti terlahir dengan masa depan yang bagus jika generasinya saat ini sudah diterapkan dengan hal-hal tersebut. Kedisiplinan itu perlu. Bahkan mungkin paminuju di kobong dipain gitu ya. Bangun subuh teh paheula-heula bukan karena ingin sholat malam dan lain sebenarnya mah. Tapi sieun teh kabagean cai kan. Tetapi itu jadi hal positif. Orang menjadi bangun pagi jam 2, jam 3 karena takut nggak kebagian air gitu. Itu menjadi didikan yang secara tidak langsung untuk mendidik kita bangun di sepertiga malam gitu. Itu luar biasa. Itu yang kedua, disiplin. Kemudian yang ketiga, ini yang perlu diajarkan pada anak-anak kita saat ini adalah perhitungan keuangan atau akuntansi kalau bahasa ininya. Ini kenapa harus dipahamkan dari sejak kecil? Ya, Rasulullah saja berdagang dari usia belasan tahun, belajar dagang. Jadi belajar ekonomi itu memang harus dari usia yang sangat belia, agar nanti ketika masa remaja dan dewasa itu sudah matang. Untuk belajar akuntansi atau belajar keuangan kan dasarnya adalah matematika, logika matematik. Jadi untuk belajar itu tidak mudah. Kenapa dia harus misalnya anak itu kenapa dia harus jajan, kenapa dia butuh membeli sesuatu, kenapa? Itu harus dimatangkan logikanya. Kalau kamu membeli ini berarti dampaknya akan ini, kalau kamu memberi ini akan, dan lain sebagainya. Kalau kamu nabung nanti bisa membeli ini dan lain sebagainya. Sejumlah prinsip-prinsip ekonomi atau akuntansi itu harus dasar-dasarnya yang sangat sederhana itu harus dipahamkan kepada anak. Bagaimana kalau anak kalau nggak punya uang ya udah ke ATM. Kan bukan masalah kita ke ATM-nya, tapi kita punya nggak tabungan di ATM itu kan gitu. Kan anak kecil kalau nggak punya uang ke ATM aja. Iya kan kalau kita punya tabungan, kalau enggak karena dia tidak paham dengan prinsip-prinsip itu. Maka prinsip ekonomi akuntansi kepada anak ini menjadi sebuah hal yang zaman sekarang harus dipahami. Ketika main gadget terus-terusan, otomatis akan memakan pulsa yang lebih banyak. Ini harus logika matematiknya harus jalan ke anak itu. Kembali ke usul fikih, ridho bisair, ridho bima yatawalahu minhu. Kalau kamu melakukan sesuatu, maka harus ridho dengan akibatnya. Kamu melakukan ini akibatnya ini, kamu melakukan ini akibatnya ini. Bapak tidak akan melarang, orang tua tidak akan melarang melakukan ini, tapi kamu harus paham dampaknya apa. Misalnya dampaknya kamu sebelum usia matang, kamu belajar motor, resikonya ini. Boleh bisa pakai motor, tapi resikonya ini. Sampaikan, jangan dibiarkan. Karena kalau sudah terjadi, maaf misalnya kecelakaan, sudah terjadi tilangan ke polisi, apalagi sekarang sudah ada e-tilang dan lain-lain gitu ya. Ini yang disalahkan nanti akan tetap orang tua, bagaimanapun. Maka ini menjadi sebuah hal yang sangat penting bagi kita untuk memahamkan anak-anak dalam hal-hal yang sangat sederhana di situ. Ya, masalah ekonomi, masalah akuntansi, perhitungan logika matematik itu. Jadi ketika melakukan sesuatu dampaknya juga ada. Ketika melakukan sesuatu dampaknya harus dijelaskan, gitu ya, harus dijelaskan. Yang terakhir, bekal yang harus dipahami oleh anak-anak kita itu mengenai teknologi informasi yang saat ini sangat-sangat luar biasa. Ketika kita tidak bisa membuatnya, ketika kita tidak bisa menciptakan itu, minimal kita bijak menggunakan itu. Luar biasa dalam bulan-bulan ini. Bagaimana lontaran hate speech ya, ujaran kebencian dari netizen Indonesia ke luar negeri. Wah, macam-macam lah kalau dibahas gitu ya. Sampai ada ya alasan nasionalisme, padahal
ada hal yang salah di situ. Bukan nasionalisme, tetapi mengubar ujaran kebencian pada orang lain, ke negara lain dan lain sebagainya. Sehingga ini menjadi sorotan. Ada apa dengan netizen kita? Ada apa dengan karena Indonesia adalah jumlah penduduk dengan time screen terbanyak, tidak terbanyak tetapi keempat di dunia setelah negara-negara lain, ketiga apa keempat gitu. Jadi orang yang time screen itu yang memantau layar handphone atau laptop itu terlama di dunia, waktunya 11, sekian jam. Itu orang Indonesia ternyata. Sisanya ya untuk bekerja dan lain-lain. Bahkan orang Indonesia ya bekerja juga bisa pegang handphone dan lain sebagainya. Makanya di situ mungkin bijaknya bagaimana menggunakan teknologi informasi itu. Jadi tidak pada tempatnya, tidak mengujar kebencian, bahkan akun bodong, membuat hoax dan lain sebagainya. Ini yang perlu diwaspadai. Karena kenapa itu bisa terjadi? Karena yang pertama tadi, akhlaknya, kedisiplinannya, logika matematiknya nggak jalan. Maka ketika ada yang keempat, teknologi informasi, ya seenaknya. Dan lain banyak sekali. Bikinlah beberapa minggu yang lalu ada video-video yang seperti itu gitu ya. Anak-anak muda yang bikin seperti itu. Karena itu tidak didasari dengan itu. Nah, ketika kita sudah menanamkan ke akhlak, disiplin, kemudian mengenai logika matematika atau akuntansi tadi, teknologi informasi, ini ujung-ujungnya adalah di surah Al-Baqarah ayat 132 dan 133. Bahwa di situ Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya, demikian juga Nabi Yakub, sesungguhnya Allah telah meridhoi agama ini, maka jangan sampai kamu mati dalam keadaan kafir gitu ya. Maka harus dipastikan kita meninggal dalam keadaan muslim. Ini puncak atau ujung dari didikan kita pada anak yang 4 tadi. Kemudian apa yang akan kamu sembah di ayat 133-nya? Maka harus dipastikan kepada turunan kita, sepeninggal kita, harus dipastikan anak-anak kita siapa yang akan disembahnya nanti. Maka ini adalah didikan ibadah di akhlak tadi. Kemudian pada surat Luqman ayat 17, laksanakan sholat dan suruhlah orang lain untuk berbuat kebaikan. Ini di surat Luqman ayat 17. Kemudian seperti yang tadi disampaikan dalam mukadimah surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini puncak kenapa kita harus melakukan pendidikan terhadap anak dari 4 hal yang tadi. Dari akhlak, disiplin, kemudian logika matematika, ya, kemudian teknologi. Dalam hal ini yang lebih sempit adalah teknologi informasi. Kemarin ada berita anak MTS di daerah Jawa Tengah itu yang menemukan membuat game haji. Ya, game haji. Jadi ketika diklik game itu, maka seseorang sedang melakukan ibadah haji, klik start kemana, dan mendapat penghargaan internasional, mengalahkan 400 peserta yang lain. Luar biasa. Ketika sebuah potensi teknologi informasi dikembangkan dalam usia SMP pun, dalam usia MTS pun bisa membuat hal yang sangat positif dan itu sangat berguna. Bahkan tidak hanya di kita, tapi di Timur Tengah pun berguna aplikasi itu, permainan game itu. Bagaimana kita bermain game haji, start dari mana dan lain sebagainya. Kalau kesini salah, kalau kesini salah gitu. Itu diaplikasikan dalam membuat aplikasi. Maka dalam teknologi informasi yang saat ini yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita itu bagaimana kalau memang berminat gitu, itu belajar coding. Minimal fardu kifayah itu. Dalam satu kelompok tertentu, misalnya dalam satu kelompok muslim, bagaimana membuat aplikasi-aplikasi yang sangat berguna untuk menunjang ibadah dan lain sebagainya. Karena itu sangat penting. Jadi tidak semua yang jenis teknologi itu berdampak negatif, banyak sekali dampak positifnya. Bagaimana sekarang kita bisa mengunjungi kota Mekah, Madinah hanya dengan gadget, dengan kondisi 3D. Ya, luar biasa. Siapa yang membuat web itu? Siapa yang membuat aplikasi itu? Sangat-sangat canggih seperti itu. Jadi seolah-olah kita berada di depan Ka'bah. Kita bisa geser kiri kanan, melihat depan belakang itu ada apa. Hanya dengan mengunjungi sebuah website. Itu luar biasa. Maka hal-hal yang seperti ini perlu mungkin nanti aplikasi pengingat
tidak hanya alarm yang untuk mengingat waktu sholat dan lain sebagainya, mungkin pengingat beberapa waktu sebelum adzan berkumandang kita bisa membuat aplikasi itu, kita bisa memandu saatnya ngaji, saatnya apa, mungkin kita bisa membuat aplikasi itu. Ya, karena kalau kita tidak memandu atau tidak memanfaatkan teknologi untuk beribadah, ya untuk apa lagi gitu. Ya, karena semua ujungnya adalah ke sana. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, semuanya harus berujung pada ibadah. Bekerja kita juga ibadah. Bermuamalah, semua merupakan amal soleh. Ya, amal soleh kita. Jadi semua harus berdampak pada kondisi bagaimana peribadahan itu berlangsung. Ya, yang menciptakan kita itu siapa, yang bikin peralatan sholat kita itu siapa, yang membuat masjid ini, yang membuat keramiknya siapa, itu kan semua amal soleh. Itu lakukan perlakuan yang sangat komprehensif. Ya, kita tinggal menikmatinya, tinggal pakai baju, tinggal datang ke masjid. Padahal prosesnya kalau kita lihat, maknai, pahami, di mana ini semen, pabrik semennya, di mana ini pabrik keramiknya, kita nggak tahu. Ya, kita tinggal menikmati ini, kita tinggal melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Itu mungkin yang bisa disampaikan dalam saat ini, sharing kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa mendidik keluarga dan mendidik diri kita, gitu, terutama sehingga kita bisa selamat, ya, selamat dari api neraka itu, sebagaimana dalam surat At-Tahrim ayat 6. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.